Jemaat diundang bangkit berdiri. Meski dosa menguasai kehidupan manusia dan kegelapan menutupi dunia seolah-olah manusia tidak lagi memiliki harapan dan masa depan, kasih Allah tak pernah padam. Kasih Kristus dinyatakan bagi dunia ketika Ia mati di kayu salib. Kami undang Pak Pendeta untuk bisa masuk membawa lilin. Karena kasih-Nya, Ia melangkah di jalan derita, memberikan dirinya untuk menembus manusia. Dia, sang terang, melangkah di jalan yang gelap untuk membuka jalan. Sebab firman Tuhan telah menyatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terangnya yang bercahaya menerangi dan menuntun langkah kita sehingga kita tidak tersesat. Ia Tuhan yang telah bangkit. Kebangkitannya yang memulihkan dunia. Kebangkitannya yang memberikan harapan. Kebangkitannya yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK 130 ayat 1 dan 3. 2. Kristus telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Sorga bumi memuji, haleluya.
Dia sudah bangkit. Dia akan memerintah. Dan dia akan memerintah selama-lamanya. Dan dia akan memerintah, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan selama-lamanya. Haleluya, Tuhan sudah bangkit. Maut telah ditelan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menang, Yesus bangkit, haleluya. Amin. Votum. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan berdoa bersama dengan doa Hari Raya Paskah. Mari kita mulai. Ya Tuhan Allah, pencipta dan pemberi kehidupan, kami panjatkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kemenangan dan pengharapan baru bagi kami melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Engkau telah mengalahkan dosa dan maut, kematian telah lenyap tertelan, dan kemenangan telah menjadi milik-Mu. Sengat iblis tidak berkuasa atas-Mu. Oleh karena itu kami tidak perlu takut lagi menghadapi kematian dari sengatnya. Engkau adalah kepala kami dan kami ialah bagian-bagian dari tubuh-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari kematian ke dalam kehidupan. Kasihlah kami ya Tuhan, kuatkanlah dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk mengikuti kehendak-Mu dengan iman dan kepercayaan yang hidup. Di bait-Mu ini kami berkumpul untuk menyampaikan pujian dan bergembira atas kebangkitan-Mu. Karena firman-Mu berkata bahwa orang-orang yang percaya kepadamu mendapat bagian dalam kebangkitan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga iman dan kepercayaan kami kepadamu tetap hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai ungkapan satu kegembiraan dan kasih Tuhan kepada kita, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Allah bangkit. Kami undang jemaat untuk bangkit. Tunjukkanlah
tetap berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan dan secara berresponsoria. Berita kebangkitan Yesus diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Jikalau sudah mendapatkannya, mari kita membacakannya secara bergantian. Ayat 1 kami, ayat 2 jemaat, dan seterusnya. Yang 10 kita akan bersama-sama. Berita kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kita bersama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Amin. Gloria Patri. Kita akan mengikhtiarkan pengakuan iman rasuli kita pada saat ini. Dengan sikap tegap, hendaklah setiap orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang ditunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Persembahan Paskah. Marilah memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari panitia Paskah. Kita akan memuji Tuhan dengan panitia Paskah akan menyampaikan pujian. Waktu kami persilakan.
kasih untuk panitia Paskah yang telah menyiapkan persembahan pujian. Semoga persembahan pujian ini hanya untuk kemuliaan Tuhan kita. Persembahan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan melalui amplop yang disediakan dan kantong persembahan yang akan dijalankan. Pelayan persembahan diundang untuk bangkit, untuk maju ke depan. Nas persembahan diambil dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Allah yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami datang padamu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga memperingati akan pengorbanan-Mu di kayu salib, memperingati akan kebangkitan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami dalam perjalanan kehidupan kami, dalam kami menyembah memuliakan nama-Mu, dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan Allah kami surga, pada saat hari Ahad ini Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan kepada Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau berikan hati kami yang tulus. Kiranya karena persembahan ini hanya dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sucikan persembahan kami ini agar bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Sambil menjalankan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan KPPK 133 ayat 1 sampai 3, karena Dia hidup. Selamatkan yang berdosa.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan, menyiapkan diri hati kita untuk mendengar firman Tuhan ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, dengan apa kan kubalas. Segenap hatiku menyembah
Kami memuji menyembah Dikau ya Tuhan, Allah yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang membangkitkan kami juga pengharapan iman kepada Dikau Tuhan. Dalam keberdosaan dan kebinasaan kami Engkau angkat kembali dari jurang maut untuk mengalami dan menerima hidup yang kekal di dalam Dikau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ditinggikan dimuliakanlah namamu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi dupa yang harum, wangi-wangian yang kami persembahkan hanya bagi kemuliaan namamu. Tuhan, kami umatmu rindu, kami boleh memaknai dengan baik dan benar Kristus yang bangkit di dalam kehidupan kami, khususnya dalam keluarga kami. Tuhan kiranya memberkati kami semua, pembacaan firman, bahkan juga pendengaran akan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati mengurapinya. Roh Kudus bekerja, hati kami terbuka, siap mengalami lawatan dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui mulut bibir perkataan hamba-Mu ini, firman-Mu disampaikan dan umat diteguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi pengantar bagi khotbah ini. Betulan ini satu ayat saja, jadi kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26. Yohanes 20 ayat 26. Ya, Yohanes 20 ayat 26, mari kita membacanya bersama-sama 2, 3 ya. Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yang berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Silakan duduk. Selamat Paskah. Ya, kalau di kampung kami Happy Easter kayak gitu ya. Salamlah kiri kanan kita, katakan selamat Paskah. Coba salam kiri kanan ya. Saudara-saudara, hari ini tentu hari yang mungkin berbeda dari minggu-minggu yang biasanya ya. Kita mungkin biasanya minggu pagi itu bangunnya agak siang, tapi hari ini minggunya kita bangunnya agak lebih subuh ya. Tentu ini menjadi sebuah effortnya pasti lebih dari yang biasanya. Ya, kalau kisah kebangkitan Kristus itu pagi-pagi benar dikatakan Maria Magdalena, lalu mereka bersama-sama dengan murid yang lain datang ke kubur Yesus dan melihat kubur itu sudah kosong. Mereka punya kerinduan, dan saya yakin dan percaya kerinduan yang sama itulah yang Bapak Ibu miliki untuk datang ke rumah Tuhan ini. Amin. Kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, hari ini kita temanya diambil dari sidang dari tema Paskah PGI ya Bapak Ibu ya. Tema Paskah PGI mengambil tema dia damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Saudara-saudara, kenapa PGI ambil fokus kepada keluarga? Ternyata dilatar belakangi oleh sidang raya PGI yang ke-18 di Toraja Bapak Ibu yang menyebutkan terjadi dalam keluarga, saudara-saudara. Adanya stabilitas, keseimbangan, fungsi dan harmoni keluarga akibat budaya patriarki dominan. Lalu masalah ekonomi, konflik dan penggunaan teknologi media sosial yang berlebihan. Saudara-saudara, akibatnya apa? Bentuk dari krisis keluarga yang muncul adalah kekerasan dalam rumah tangga. Suami pukul-pukul istri, pukul anak, terjadi kekerasan, istri pun pukul-pukulan sama anaknya dan seterusnya. Saudara-saudara, lalu muncul kesulitan ekonomi, maraknya judi online, lalu pinjaman online, termasuk juga isu kesehatan mental health. Saudara-saudara, kita prihatin saudara-saudara dengan meningkatnya jumlah anggota keluarga yang mengalami ketidaksehatan mental, saudara. Khususnya di kota-kota besar. Beberapa orang yang tidak bisa mengatasi mentalnya dengan yang tidak sehat tadi dengan baik, kemudian mengakhiri hidup mereka. Dan itulah yang menjadi penyebab munculnya angka bunuh diri yang meningkat di Indonesia. Saudara, selain itu
terjadi juga gap generation, ya. Ada kesenjangan generasi yang membuat buruknya komunikasi antara orang tua dengan anaknya, antara anggota keluarga. Orang tua yang merasa diabaikan oleh anaknya, lalu kemudian mengambil sikap keras dan tegas kepada anak-anak, ya. Lalu sebaliknya anak juga yang menuntut kebebasan, merasa bahwa mereka tidak dimengerti oleh orang tuanya. Saudara, ini menjadi sebuah fenomena yang muncul terus, ya, yang membuat ya dalam persekutuan gereja-gereja itu melihat ini seruan agar gereja peduli dengan persoalan ini dan mendampingi warga jemaat dengan pendekatan yang holistik. Saudara-saudara, akibat dari berbagai persoalan tadi saya sebutkan di atas, banyak keluarga kemudian yang mengalami ketegangan bukan ketenangan, ketakutan bukan kedamaian. Keluarga tidak lagi menjadi tempat di mana ada damai sejahtera, bukan lagi tempat yang dirindukan untuk boleh pulang dengan tenang. Makanya kalau orang bilang homey begitu, ya, kalau bahasa Inggris itu homey itu suasananya tenang. Makanya orang I'm home katanya. Jadi kalau orang sudah home katanya, kalau dia pulang dari mana-mana, yang kita rindukan itu adalah pulang ke rumah. Rumah menjadi tempat yang tenang, tempat dia bisa beristirahat. Tetapi akhir-akhir ini rumah itu menjadi tempat yang gersang. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang diminati orang untuk berkumpul bersama, merasakan damai sejahtera. Saudara-saudara, tapi Paskah membawa pesan bahwa Yesus yang bangkit, dia hadir membawa damai sejahtera. Bahkan dia hadir sekalipun pintu-pintu tertutup dan hati kita diliputi ketakutan dan keraguan. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang demikian, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, mungkinkah damai sejahtera itu benar-benar hadir di tengah keluarga kita hari ini? Jangan-jangan kita datang ke gereja, duduk bersama, tapi pulang tetap masih melanjutkan pertempuran kembali. Saudara, apakah memang damai sejahtera itu benar-benar bisa kita rasakan hadir di tengah-tengah keluarga kita hari ini? Saudara-saudara, ayat ini berlatar belakang ketakutan para murid pasca kematian Yesus. Setelah Yesus ditangkap, diadili dengan semena-mena, ya, lalu dia disalibkan di Golgota. Para murid pada waktu itu diceritakan mereka berpencar, mereka ketakutan, mereka takut dikejar-kejar. Ini gurunya, nanti lambat laun nih murid-muridnya kena, kan begitu, ya, kalau dianggap antek-anteknya begitu. Murid-murid kemudian menutup diri mereka, mengurung diri mereka, bersembunyi, saudara-saudara, karena mereka ketakutan akan intimidasi dari pemuka agama Yahudi. Mereka kemudian bersembunyi, berkumpul di tempat-tempat yang tertentu, lalu mereka merasakan begitu kecemasan kalau ada orang yang berjalan atau suara kaki melangkah gitu dekat-dekat pintu rumah mereka, mereka ngintip gitu. Orang ketakutan kan kayak gitu, ya. Jadi itu yang mereka alami. Lalu ada Thomas juga yang sebelumnya meragukan kebangkitan Yesus, ya. Memang peristiwa ini peristiwa yang begitu menakutkan dan kemudian membuat mereka khawatir sekali. Thomas nggak percaya, saudara-saudara. Mereka berkumpul, menutup pintu rumah rapat-rapat, menutup pintunya. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus yang bangkit itu hadir, berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas yang sebelumnya ragu, yang juga hadir pada momen itu, kalau Bapak Ibu lihat ayat sebelumnya, itu di ayat yang ke-19 sampai ayat 23, itu dikisahkan tentang Thomas yang enggak percaya. Dikatakannya, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, ya, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya, kata Thomas. Saudara-saudara, selama 8 hari, disebutkan di situ, 8 hari kemudian, ya, jadi artinya selama 8 hari, para murid itu hidup dalam ketakutan, hidup dalam kebingungan, hidup dalam keraguan, mau kemana ini selanjutnya? Bagaimana nasib kami nih para murid ini? Apa yang akan kami lakukan? Itulah mereka ketakutan sekali. Mau beraktivitas takut mereka ditangkap orang Yahudi. Saudara-saudara, tapi Yesus tidak membiarkan mereka dalam ketakutan terlalu lama.
Saudara, di antara keraguan dan ketakutan itu, Yesus bangkit, Yesus datang, Yesus menyapa mereka dengan perkataan, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah membiarkan kita terlalu lama terperangkap dalam ketidakpastian, dalam ketakutan dan keraguan. Saudara-saudara, perkataan Yesus yang hadir dengan damai sejahtera itu ternyata berdampak kepada para murid. Apa dampaknya Bapak Ibu? Nah, hari ini kita mau merenungkan. Dampak pertama adalah mengatasi ketakutan. Saudara-saudara, disebutkan di sana, sementara pintu-pintu terkunci. Saudara, ini merupakan gambaran psikologis dan emosional para murid pada saat itu. Itulah gambarannya, pintu-pintu terkunci. Saudara-saudara, saya pernah dulu mengalami kami ketakutan ya, jemaat, waktu kami didemo oleh warga masyarakat Bogor di Parung Panjang, saudara. Pada waktu itu kami pagi-pagi mereka berzikir di depan gereja gitu, ya, di halaman di jalan raya begitu. Lalu mereka dan setelah mereka pulang lebih kurang dari jam 6 pagi itu mereka sudah berzikir, kumpul, lalu pulangnya itu jam 11-an. Memang mereka tahu kita masuk jam 10, jadi mereka pulang jam 11. Tapi kami tidak meniadakan ibadah. Kami waktu itu ibadahnya jam 3 sore. Karena mereka zikir ya, kita supaya jangan bentrok, jam 3 sore. Tapi pada waktu jam 3 sore itu Bapak Ibu, kita ibadah itu nyanyinya pelan-pelan banget. Takut ketahuan keluar gitu ya, atas polisi. Kita takut nyanyi, Kristus bangkit soraklah. Dengan satu semangat bahwa biarlah pujian kita ini Tuhan yang dengar, bukan orang, begitu ya. Jadi itu ada ketakutan saudara. Bahkan ada yang menangis waktu menyanyi itu. Saya takut, saya tahu bahwa itu mereka dalam ketakutan. Nah, maka waktu itu khotbah saya itu khotbah semangat terus. Saudara-saudara, ketakutan, saudara-saudara. Itulah gambaran psikologisnya. Saudara perhatikan ketika Yesus pertama hadir di antara para murid yang menutup pintu rumah tempat mereka berkumpul, saudara-saudara. Yesus datang mengatakan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan itu, saudara-saudara. Yesus malah datang mengatakan damai sejahtera di antara kamu, bagi kamu. Saudara-saudara, dia masih ingat betul, Yesus masih ingat betul, saudara-saudara, bahwa di antara para murid yang dengan gagah berani, tidak ada yang satupun yang berani membela Yesus pada waktu dia ditangkap, apalagi waktu dia disalib, didakwa Pilatus. Murid-murid yang dia datangi, saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan, murid-murid yang ketakutan inilah murid-murid yang sebenarnya meninggalkan Yesus, saudara-saudara. Kita tahu ya, kalau kita dihianati orang, ditinggalkan orang waktu kita sedang susah, memang kita mau dekat-dekat dia, bilang, damai sejahtera bagi kamu. Enggak ada itu. Kalau kita melihat orang-orang yang ngumpul itu, inilah orang-orang pengkhianat nih, gue usah dekat-dekat dia. Betul Bapak Ibu? Yesus mau datang ke tengah-tengah mereka, dia tahu ketakutan mereka. Dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, begitu mulianya hati Yesus, saudara. Bapak Ibu, ketakutan seringkali membuat keluarga menutup diri. Keluarga mengunci pintu, takut untuk terbuka, takut disakiti. Trauma-trauma masa lalu itu seakan-akan ditutup rapat-rapat. Malu kalau aibnya nanti diketahui oleh orang lain. Keluarga seringkali menutup diri seperti itu, saudara. Tapi Yesus tetap mau datang dalam keluarga yang tertutup, yang pintunya ditutup rapat-rapat pun. Dia hadir di ruang hati yang tersembunyi dan terluka. Dia tahu hatimu, Bapak Ibu. Dia tahu engkau pernah membenci dan meragukan dia. Dia tahu itu. Saudara-saudara, kehadiran Kristus yang menyampaikan damai sejahtera di tengah para murid yang ketakutan dan menutup pintu rumahnya ini menegaskan satu hal penting dan berharga, bahwa damai sejahtera itu bukan sesuatu yang jauh dan abstrak. Damai sejahteranya itu dekat dan nyata. Dia mengaruniakan damai sejahtera dalam rumah, di tengah keluarga. Saudara, berita pasti ini membawa kabar damai sejahtera Tuhan
untuk seluruh keluarga orang-orang percaya. Amin. Apakah engkau sedang menyembunyikan luka? Apakah engkau sedang menyembunyikan rasa kecewa? Atau engkau saat ini sedang menyembunyikan dosa dalam keluarga? Mungkin ada aib yang sedang engkau tutup-tutupi, sehingga engkau menutup keluargamu rapat-rapat dari orang lain. Biar jangan tahu orang, jangan, gak usah kasih tahu. Ini aib kita, gak usah kasih tahu. Saudara, tapi berita Paskah hari ini mengatakan, sekalipun engkau menutup rapat-rapat pintu rumahmu, sekalipun engkau menutup rapat-rapat pintu hatimu, hari ini dia datang mengetuknya. Saudara, dan perhatikan lagi, dia datang bukan untuk menghakimimu. Dia datang bukan untuk mengatakan, nah udah tahu kau sekarang kan? Enggak. Dia datang untuk mengatakan, peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, yang kedua, damai sejahtera itu menghadirkan pemulihan. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, dia berdiri di tengah-tengah mereka. Dia tidak berdiri di pojokan, dia tidak berdiri di samping, dia tidak berdiri sekedar datang lalu menyapa dan sebentar kemudian pulang, tapi dia menghadirkan dirinya di tengah-tengah para murid. Dia hadir bersama-sama dengan para murid. Dia menjadi sentral pertemuan yang diadakan para murid pada waktu itu. Kehadiran Yesus ini merupakan simbol kepemimpinan, pengaruh dan kasih dari Kristus yang sentral, saudara. Keluarga yang damai, Bapak Ibu, bukanlah keluarga yang tidak punya masalah. Catat itu. Keluarga yang damai bukan keluarga yang tidak punya masalah. Keluarga yang damai adalah keluarga yang menempatkan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, kalimat damai sejahtera bagi kamu, peace be with you, dalam bahasa Ibrani itu Shalom Aleichem. Ya, Bapak Ibu mungkin sering lihat di mobil-mobil. Shalom Aleichem, Aleichem salam gitu ya, orang jawaban begitu ya. Saudara, artinya adalah, ini adalah damai sejahtera, kebaikanlah untukmu. Saudara, ini sebenarnya adalah salam yang biasa dalam tradisi Yahudi. Masuk rumah orang shalom gitu ya. Bapak Ibu kan kalau masuk rumah shalom, kalau di Yahudi itu Shalom Aleichem, itu biasa. Tapi ketika ada ketakutan, Bapak Ibu, perkataan Shalom Aleichem itu menjadi sebuah penyejuk seperti air di tengah padang pasir. Seperti oase, saudara. Bapak Ibu pernah puasa sampai 1 hari 1 malam? Belum ya? 1 jam mungkin pernah. Tapi kalau laparnya minta ampun, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kue yang kecil yang biasa-biasa saja, kalau kita makan lagi banyak itu makan biasa aja ya. Tapi kalau lagi lapar-laparnya, itu kue rasanya nikmatnya minta ampun. Betul? Shalom Aleichem itu salam biasa dalam tradisi. Tetapi saudara, ketika dia dalam ketakutan, ketika dia dalam kecemasan, keraguan, salam itu bermakna luar biasa. Saudara, salam itu artinya membawa benar-benar berkat. Ya, kalau saudara kita kan ada juga salamnya begitu ya. Artinya sebenarnya adalah doa itu. Artinya kebaikan ada padamu begitu ya. Shalom Aleichem itu bisa adalah artinya kebaikan, segala yang baik, kemakmuran itu ada padamu gitu ya. Lalu saudara, ada yang kedua lagi saudara. Salam itu disampaikan ketika orang itu yakin bahwa dia dengan teman yang ngomong salam itu tidak ada konflik lagi. Saudara nggak bisa bilang begini waktu sama musuh, Shalom Aleichem, enggak. Jadi ketika orang bilang shalom itu make sure bahwa relasi dia dengan orang yang disampaikan itu sudah benar, sudah bagus. Artinya kalau dia sudah mampu mengatakan shalom kepada orang lain itu pastilah nggak ada lagi masalah di antara mereka. Shalom Aleichem itu adalah bicara tentang pemulihan relasi, saudara. Saudara, para murid ini adalah murid-murid yang meninggalkan Yesus, saya katakan tadi. Murid-murid yang mengkhianati Yesus. Murid-murid yang
yang nggak berani pasang badan membela Yesus. Enggak, inilah murid-murid itu. Dan satu diantaranya adalah murid yang ragu akan kebangkitannya, yaitu Thomas, saudara. Tapi Yesus tidak mau mempermalukan mereka. Justru Yesus menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom aleihim. Yesus menyapa. Dia mengatakan, aku enggak benci sama kamu. Aku datang ini bukan mau menuntut kamu. Kenapa sih kamu kemarin gitu? Kenapa sih kamu? Enggak. Yesus datang, dia tidak mempermalukan mereka. Yesus datang tidak mau ngata-ngatai mereka. Yesus datang tidak untuk menghakimi mereka, ngomelin mereka. Sewajarnya mungkin ya, kalau Yesus itu kan guru, dia datang kepada murid-muridnya, dia marah-marah. Kamu kemarin, Petrus, kenapa kau nyangkal aku? Kau lagi, kemana aku waktu disalib kemarin? Kau lagi, semua diomelin, benar ya? Tapi Yesus tidak mengatakan apa-apa selain dia katakan shalom aleihim. Saudara-saudara, dalam keluarga kita Bapak Ibu, perbanyaklah kata-kata shalom aleihim ini. Perbanyaklah kata-kata yang membawa damai daripada kata-kata yang menghakimi. Tanpa sadar dalam rumah kita, sering kali muncul perkataan-perkataan dan sikap kita yang melukai sesama. Suami ngomelin istri, istri ngomelin suami, anak ngata-ngatain bapaknya, emaknya dengan kata-kata yang tidak sopan. Itu melukai hati. Di antara kita tanpa sadar kita sering kali membuat kecewa pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Dampaknya adalah keluarga menjadi tidak stabil. Keluarga menjadi tidak stabil. Luka itu disimpan. Kita kecewa sebenarnya sama perkataan istri kita ini. Kita kecewa sama perkataan suami kita ini. Tapi itu kita simpan. Suami nggak tahu dia nyakitin, istri nggak tahu bahwa perkataan itu menyakitin, anak nggak tahu perkataan dia itu membuat orang tuanya terluka. Keluarga menjadi nggak stabil. Nah Bapak Ibu, korban yang paling rentan karena ketidakstabilan dalam keluarga ini seringnya adalah anak-anak. Anak-anak kecil yang belum mengerti tentang persoalan dalam keluarganya. Saudara-saudara, satu kali ada seorang guru kelas 6 SD di lingkungan kelas menengah di sebuah kota besar di daerah Jawa sana. Pernah memberi tugas kepada siswanya tentang belajar menulis kreatif. Saudara, guru bilang begini, anak-anak, sekarang hari ini pelajaran bahasa Indonesia menulis kreatif. Coba kamu buat tulisan tentang dan harapanmu, apapun itu tuliskan. Kata itu dimulai dari saya ingin titik gitu. Lalu semua anak bekerja. Bapak Ibu, guru ini berpikir bahwa anak-anak ini nanti akan nulis saya ingin beli sepeda baru, begitu ya. Saya ingin punya handphone baru. Saya ingin nanti lulus masuk ke sekolah yang favorit dan seterusnya. Saya ingin begitu. Dan betapa kagetnya ketika guru melihat jawaban mereka. 20 jawaban dari 30 anak ini yang menjawab ini, dia temukan bahwa jawaban mereka adalah sebuah kerinduan terhadap keluarga mereka yang sedang menuju kepada kehancuran. Jawaban mereka, sebagian saya catat ini. Saya ingin agar kedua orang tua saya tidak lagi bertengkar dan saya ingin papa kembali. Saya ingin agar mama tidak lagi menangis setiap kali diomeli papa. Saya ingin mendapat nilai A untuk semua mata pelajaran sehingga papa menyayangi saya. Jadi papanya nyayangin dia kalau dia nilai A. Kalau dia nggak nilai A, papanya nggak sayang dia. Ada lagi anak yang menulis, saya ingin punya hanya satu papa dan satu mama. Sehingga teman-teman tidak mengolok-ngolok saya karena saya punya satu papa dan 3 mama. Coba colek sebelah kanan kiri, bapak-bapak, berapa mamanya? Di handphone ada mama 1, mama 2, mama 3. Bukan 3 mama itu ya.
Mudah-mudahan nomor handphonenya aja 3. Yang mengerikan adalah yang terakhir ya. Dia mengatakan, saya ingin memiliki senjata api untuk menembak mereka yang mengolok-olok saya. Saudara, ini anak kelas 6 SD, saudara. Bapak Ibu, yang paling rentan dari ketidakstabilan dalam keluarga adalah anak. Isu mental health ini dialami oleh anak-anak. Kesehatan mental mereka terganggu oleh karena keluarga mereka nggak stabil. Dia saksikan bapaknya mukulin mamanya. Dia saksikan bagaimana mamanya mengintimidasi bapaknya. Anak nggak stabil. Rusak emosinya. Dan akibatnya apa? Dia melampiaskan itu di luar. Dia menjadi anak badung, dia pukulin orang. Saudara, kenapa? Dari rumah. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah gambaran anak-anak yang terluka dalam keluarga. Entah karena perkataan atau mungkin karena sikap, saudara. Mari renungkan Bapak Ibu. Apakah kita mau menghadirkan damai melalui perkataan kita, atau malah mungkin kita mau memperpanjang daftar luka dan kekecewaan dalam keluarga kita? Hari ini Bapak Ibu ambil komitmen. Kalau engkau mungkin sering kali melukai hati suamimu, kalau engkau mungkin sering kali melukai istrimu, melukai hati anak-anakmu dengan perkataanmu, renungkanlah hari ini. Apakah engkau mau memperpanjang daftar luka itu atau engkau mau nyetopnya saat ini? Mulailah dengan meminta maaf. Beri pengampunan. Kalau engkau yang terluka, kau beri pengampunan. Tapi kalau engkau yang melukai, mintalah maaf. Bangun komunikasi yang penuh kasih. Jangan mengeraskan hati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selama ini mulai ngomong apapun, suami istri langsung ujungnya berantem, ubahlah cara bicara. Kalau ngomong dikit aja, mah, ada ini, istrinya, ada ini, langsung berantem. Kalau ada yang kayak gitu, bertobatlah. Bertobatlah. Rendahkan. Tensinya rendahkan. Bicaralah dengan baik. Ubahlah cara bicara. Kalau kau mau daftar itu putus, jangan diperpanjang lagi. Saudara-saudara, yang ketiga, damai sejahtera Kristus itu membangkitkan iman. Saudara, Thomas pada awalnya itu sempat ragu akan kedatangan Kristus, saudara. Tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, saudara, ayat 28, Thomas menjawab, dia dikatakannya, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, Thomas mengalami pemulihan setelah dia berjumpa langsung dengan Kristus yang bangkit. Saudara, mungkin kita juga punya iman seperti Thomas. Kita janganlah bilang begini, si Thomas ini, asarlah Thomas peragu. Bapak Ibu, masih mending Thomas. Mending Thomas. Awalnya ragu, ketemu sama Yesus, dia bertobat. Ada orang Kristen yang udah berjumpa berkali-kali dengan Kristus yang membuat mujizat dalam hidupnya, kebaikan dalam hidupnya, tak bertobat juga. Seringkali kan kita jangan kok kayak si Thomas. Kita diskreditkan Thomas, padahal kita sering kali lebih parah dari si Thomas. Saudara, damai sejahtera Kristus membangkitkan iman. Dia tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi dia juga menumbuhkan iman yang sejati. Thomas ragu, tapi kemudian berjumpa dengan Kristus. Dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara, persekutuan mereka, para murid itu, membawa Thomas mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, membuat dia meneguhkan imannya, bangkit imannya kembali, saudara. Nah, Bapak Ibu, banyak keluarga yang hari-hari ini juga mengalami tekanan dan himpitan ekonomi. Banyak. Kalaupun ada yang nggak merasakan tuh, sedikit. Banyak kita yang mengalami tekanan pergumulan ekonomi. Dalam keadaan yang seperti itu, orang-orang rentan kehilangan imannya, rentan goyah imannya. Banyak tawaran, kemudahan muncul di berbagai platform media sosial. Bapak Ibu nonton nonton sepak bola saja, saya kemarin tuh di Facebook apa di mana tuh, berkali-kali muncul itu notif-notifnya itu. Apa namanya itu? Judi online. Pinjaman online. Ya.
Sekarang sering nggak notifikasi muncul di handphone kita? Pinjaman gampang, cepat, hanya cukup sekian, hanya cuma KTP, pinjam Anda bisa segini. Gampang, saudara-saudara. Tawaran demi tawaran muncul seakan-akan menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah. Waspada Bapak Ibu. Waspada, pinjol, judol. Ini menawarkan kemudahan. Tapi berakhir dengan hutang yang tak berkesudahan. Intimidasi yang terus dilakukan, bunga mencekik. Waspada juga dengan judi online itu. Judi online itu menyebabkan kita kecanduan. Orang sekarang gampang Bapak Ibu, orang nggak kelihatan ke gereja, lagi di gereja dia lagi masang taruhan, saudara. Coba lihat kiri kanan kita. Siapa yang lagi megang handphone itu? Mungkin dia lagi pasang taruhan, jangan-jangan lihat. Nitip dong. Orang gampang, kalau orang dulu main judi Bapak Ibu, di tempat judi kelihatan, ketahuan, main judi. Sekarang orang, saya bilang di gereja, lagi ibadah gini, hanya modal handphone, bisa dia pasang taruhan, slot berapa slot. Saudara, itu cara cepat untuk menjadi kaya, orang tergiur untuk itu. Saudara tanpa sadar, praktek perjudian ini, praktek pinjaman online ini, telah merusak rumah tangga. Banyak sekali merusak rumah tangga. Suami pinjam nggak tahu istrinya, istri pinjam suami nggak tahu. Karena gampang dan cepat. Main judi pun istrinya nggak tahu, suaminya tiba-tiba pegawai negeri ketangkap, kenapa? Judi online. Suaminya malah ke polisi, ketangkap judi online. Tapi saya yakin dan percaya di sini polisinya baik-baik. Amin Pak Brady ya. Karena memang nggak ketahuan. Kita bisa kelihatan baik-baik semua ini. Tapi cek handphonenya. Lihat histori. Jangan-jangan anak kita pikir baik-baik Bapak Ibu. Kita pikir anak kita baik-baik. Rupanya dia sudah terjerat di dalam game online. Game online itu juga bayar kan? Kecanduan ini Bapak Ibu merusak rumah tangga. Seseorang yang sudah terjerat dalam kecanduan itu bisa kehilangan kendali dan arah hidupnya. Nggak tahu lagi dia, karena sudah kecanduan dan terikat. Sekali dia mulai pasang, sekali dia mulai terikat dengan pinjaman online itu. Hampir seumur hidupnya dia terus gali lubang, tutup lubang Bapak Ibu. Dia tutup lubang ini untuk menggalinya dari sini dia gali. Mau nutup ini dia gali lagi dari sebelah sini. Gali lubang, tutup lubang, terjerat dalam hutang. Hancur, rumah tangga rusak. Lambat laun mulai ada mental health, kesehatan mentalnya terganggu. Mulailah depresi. Dan ujung-ujungnya apa? Sepak-sepak batu di jalan. Tahu sepak-sepak batu di jalan katanya? Sudah stres. Saudara-saudara, keluarga yang hidup dalam damai sejahtera akan menjadi tempat iman bertumbuh. Tempat di mana doa, tempat di mana ada kesaksian, tempat di mana ada saling menguatkan. Sekalipun keadaan ekonomi sedang sulit, sharinglah suami istri, sharinglah dengan anak, ceritakan keadaan keluarga kita, ekonomi kita sedang begini, kita berhemat ya, kita begini. Jangan mati di gaya. Jangan kita berasaan seperti kita banyak uang, lalu pinjam sana pinjam sini. Itu merusak keluarga kita. Saudara-saudara renungkanlah. Apakah keluargamu saat ini adalah tempat yang membuat imanmu semakin bertumbuh? Adakah di dalam keluargamu saat ini masih keterbukaan, saling mendoakan, saling menguatkan? Masih ada enggak itu? Jangan-jangan istri, para suami biarkan mereka dengan kesulitan mereka membelanjakan uang 150.000 untuk belanja sebulan. Ya pokoknya nggak mau tahu kata suaminya. Seginilah uang belanja nih, pokoknya ini belanja. Bingung istrinya, mau kemana? Akhirnya diputarnya uang ini. Saudara-saudara, hari ini berita Paskah mengatakan mari hadirkan damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Saudara, ada sebuah lukisan yang mungkin Bapak Ibu sering lihat. Judulnya itu Christ at Heart's Door ya.
Yesus yang mengetuk pintu. Ini karya Warner Salman. Bapak itu pernah tahu ya? Ini lukisan ini yang buat itu sebenarnya Warner Salman. Ya, ini memang jelas gitu. Seringkali kita lihat ini di handphone kita atau di mana. Saudara, lukisan ini terlihat Yesus berdiri depan pintu, dia mengetuk. Tapi bila kita perhatikan saudara-saudara, pintu itu tidak ada handle-nya dari luar. Pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Inilah artinya saudara-saudara, bahwa Yesus itu ketuk pintu. Dia nggak bisa masuk dengan sendirinya. Dia membutuhkan respon kita untuk membuka dari dalam. Saudara-saudara, dia ingin masuk ke dalam rumah kita. Dia ingin masuk ke dalam hati kita. Dia ingin masuk dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Tapi kita harus mau membukanya dari dalam. Yesus tidak datang dengan memaksa, dia tidak datang mendobrak pintu kita. Tapi dia hadir selalu mengetuk pintu dengan sabar. Maka kita lihat lukisan itu, Yesus dengan sabar mengetuk pintu hati kita. Bapak Ibu, mari buka pintu hatimu. Mari buka pintu keluargamu. Bukan hanya di hari Minggu saja, bukan hanya di hari Paskah saja, tapi setiap hari buka. Jadikan Kristus menjadi pusat, hadirkan dia di tengah-tengah keluarga kita. Bangun komunikasi dalam kasih, jangan bangun dalam kemarahan. Jadilah pembawa damai dan bukan penyebar luka. Saudara-saudara, Yesus hidup, dan karena dia hidup, maka damai sejahteranya tersedia bagi setiap rumah tangga yang mau membuka diri terhadapnya. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di hari Paskah ini firman-Mu kembali meneguhkan kami dalam keluarga kami. Kami rindu Kristus yang hadir sungguh-sungguh, damai sejahtera itu membawa kami kepada pemulihan, membawa kami kepada kebangkitan iman, membawa kami kepada persekutuan yang lebih indah lagi di dalam Dikau, membawa keluarga kami mengatasi badai masalah, persoalan, pergumulan. Damai sejahtera itu biarlah masuk dalam hati kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan biarlah tinggal di tengah-tengah rumah tangga kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami Bapa, agar hari ini dan seterusnya sungguh-sungguh rumah tangga kami dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Bapak, kami berdoa di hari ini, kami berdoa untuk jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam jemaat GMI Getsemani ini. Berkati Tuhan, semakin bertumbuh imannya. Kami berdoa Tuhan juga untuk pembangunan Geraha Metodis dan kantor Distrik 5 Wilayah 2. Tuhan memberkati kelanjutannya. Tuhan berkati dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan memberkati para pengurus, bahkan pekerja yang membangunnya. Tuhan memberkati juga untuk jemaat kami yang sedang mengandung, untuk mereka yang merindukan keturunan. Kami berdoa biarlah kiranya anugerahkan mereka kesehatan dan juga sukacita, pengharapan di dalam Dikau. Tuhan berkati juga jemaat kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Weni Heriati. Kami berdoa untuk Opa Johan. Kami berdoa untuk Bapak Budi Suryanto. Kami berdoa untuk Bapak Marlon Simamora yang dalam keadaan sakit. Tuhan, lawatlah mereka, jamahlah mereka Tuhan. Segala sakit penyakit kami saat ini, biarlah damai yang melampaui segala akal dan pikiran itu hadir tinggal diam dalam hati mereka, pikiran mereka, sehingga hati yang gembira, hati yang dengan damai sejahtera Tuhan itulah yang menyembuhkan penyakit mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang bekerja atau studi di luar kota. Tuhan berkati, yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup juga Tuhan memberkati mereka, supaya diberikan pasangan yang terbaik, yang sepadan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk panitia Paskah dan rangkaian kegiatan Paskah sepanjang hari ini. Tuhan menolong, memberkati, sehingga ada damai sejahtera dan sukacita terus mengalir dalam hati kami. Dalam sukacita Paskah, kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ini, boleh saling menopang, saling menguatkan, dan di dalamnya ada persekutuan yang indah, ada cinta kasih Kristus yang mengalir. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati presiden kami dan kabinetnya, agar dengan hikmat Tuhan mereka boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membawa Indonesia kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tuhan berkati juga Bengkulu. Jauhkanlah kota kami ini, provinsi kami dari bencana alam, gempa bumi, badai, tsunami, apapun Tuhan.
Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, berkatilah mereka Tuhan, agar kiranya dengan hikmat-Mu mereka boleh membawa kota yang makmur, kota yang kecil, kota yang sejahtera, kota yang dicintai untuk ditinggal oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Tuhan, inilah doa kami, berbagai pergumulan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menyediakan telinga mendengar seru dan doa umat-Mu yang mungkin menyampaikan doa mereka syafaat ini Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga agar dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam mengikuti ibadah ini. Kiranya jemaat sekalian dalam keadaan yang sehat. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di gereja ini, jika ada kami undang untuk bangkit berdiri. Baiklah, kalau tidak ada, kami juga undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sebagaimana kita bersaudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejenak kita akan mendengarkan beberapa penegasan warta jemaat dalam minggu ini. Yang pertama, selamat Paskah. Hamba Tuhan dan seluruh majelis mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan kemenangan kepada kita atas dosa dan memberikan kuasa kepada kita yang percaya akan kebangkitannya untuk melawan kegelapan dunia ini, serta damai sejahtera dalam keluarga kita. Kristus bangkit, sungguh Dia sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Pemimpin jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat atas partisipasi dalam kegiatan Paskah tahun ini, baik dalam kehadiran, persembahan, makanan, kue, dan lain-lainnya. Tuhan Yesus semakin memberkati setiap kehidupan jemaat yang telah menjadi saluran berkat. Persembahan puasa Lent. Kita sudah melewati masa berpuasa Lent selama 40 hari. Bagi jemaat yang menjalankan puasa Lent dapat memberikan persembahan Lent melalui kantong persembahan atau melalui rekening gereja. Paskah sekolah minggu akan diadakan pada hari ini, Minggu 20 April, dimulai pada pukul 7.30 di aula gereja. Diundang untuk seluruh anak usia sekolah minggu dapat mengikutinya. Berita katekisasi pranikah. Bagi anggota jemaat kami yang akan menikah tahun ini, dapat mendaftarkan diri kepada Komisi PAK, yaitu Bapak CLS Jarto Tarigan,
untuk mengikuti katekisasi pranikah. Katekisasi ini akan dimulai pada tanggal 22 April 2025 pukul 19 WIB. KTB Pasutri. Ibadah KTB Pasutri akan diadakan pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 19.30 WIB di rumah keluarga Bapak Stefanus Wahab, alamat Perum, Kedaton Raya. Seluruh pasutri muda diundang untuk menghadirinya. Persembahan misi. Minggu depan kita akan mengumpulkan persembahan misi untuk mendukung pelayanan misi gereja kita. Mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Pemimpin jemaat, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada 1. Saudara Tamara Apridita Simamora, Bapak Parsaulian Marbun, 14 April. 3. Ken Sondora Waruwu, 15 April. 4. Saudari Kristia Monika Siotang, Saudari Cela Damairia Siburian, 16 April. 6. Bapak Gunawan Gandhi. 7. Gabriel Ivana Wilson, 17 April. Ibu Romiance Pangabian, 17 April. 9. Bapak Beni Hasil Holan Siahaan. 10. Ibu Nurdiana Tarigan, 18 April. 11. Ibu Lianti, 19 April. 12. Bapak Charles Nanggolan, 20 April. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun untuk maju ke depan jika hadir. Dan kita mengucapkan syukur dengan menyanyikan lagu panjang umurnya dan akan didoakan oleh hambanya. Bersyukur oleh anugerah Tuhan memberkati Tia di dalam ulang tahunnya di minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan memberkati menyertai dia dalam segala kerinduan harapannya untuk tahun yang akan dijelang. Engkau berkati dalam pekerjaan, Engkau berkati bahkan dalam pelayanannya. Jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan berkati anak kami Ken, kiranya anugerah Tuhan menyertai memberkati Ken dalam tumbuh kembang visi dan rohaninya, supaya Ken terus boleh bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang berkenan memuliakan nama Tuhan, menjadi kebanggaan bagi keluarga, sayang terhadap papa dan mama. Tuhan berkati juga Bapak Parsaulian Marbun. Tuhan urapilah hamba-Mu ini, berkati dia dalam usaha pekerjaannya, berkati dalam rumah tangga keluarganya. Biarlah boleh menjadi imam yang bijaksana, membimbing keluarganya untuk boleh hidup sebagai penyembah Tuhan yang benar. Berkati dalam pelayanan tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga dia boleh tetap menjadi teladan dan berkat. Tuhan berkati juga Bapak Gunawan Gandhi. Tuhan anugerahkanlah hikmat sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam bekerja dan berusaha, dalam membina membimbing keluarga. Biarlah dia boleh menjadi imam yang bijaksana, menjadi bapa yang baik, menjadi suami yang bijaksana, mengasihi istri dan keluarga, juga memberkati dia di dalam segala pergumulan harapannya, kesehatannya. Tuhan anugerahkan umur panjang dan kesehatan yang lebih prima lagi, supaya dengan kehidupan yang lebih prima dia boleh terus memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Cela Siburian, anugerahkan dia hikmat Tuhan di dalam menjalani kehidupan masa mudanya. Biarlah hikmat menyertai dia,
Terang kasih Kristus menuntun membimbing dia di dalam kegelapan dunia. Jauhkan dia dari segala hal-hal yang tidak baik. Tuhan bimbing Cela, harapan pergumulannya ke depan akan masa depannya. Tuhan yang menjawab dan yang memberkatinya. Tuhan berkati juga untuk Ibu Lianti, anugerahkan sukacita damai sejahtera di dalam jalan kehidupan, mendampingi suami dengan penuh kesetiaan, sehingga imannya itu yang juga menyelamatkan suaminya untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan berdoa juga untuk anak-anak keluarganya dimanapun berada, hikmat-Mu menyertai Ibu Lianti, supaya dia boleh membimbing terus mengarahkan anak-anak untuk hidup di dalam cinta kasih Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Kami berdoa untuk anak kami Gebi, biarlah Engkau memberkati Gebi, penuhi dengan berkat-Mu, supaya Gebi dalam tubuh kembang fisik dan rohaninya menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan dan juga membanggakan bagi keluarga. Berkati hari-hari Gebi, jauhkan dari segala intervensi niatan jahat orang ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami di hari ini. Biarlah dimanapun mereka berada, mungkin ada di luar kota atau dalam perjalanan, sertai mereka, berkati mereka juga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah warta jemaat kita dalam minggu ini. Untuk jadwal persekutuan, informasi persembahan, dan informasi yang lebih lengkap dapat diperhatikan di suara Getsemani kita masing-masing. Dimohon agar kertas suara Getsemani dapat dibawa pulang, jangan ditinggalkan di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan satu pujian di KPPK 132 ayat 1 sampai 3, yaitu Kristus bangkit. Di dalam kuburnya Tuhanku Yesus
doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baiklah, marilah kita bersama-sama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan kami masuk dalam pencobaan, akan tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Hiduplah dalam kebenaran firman yang kau dengar hari ini. Biarlah damai sejahtera Kristus yang hadir memberkati keluarga dan rumah tanggamu, dan itulah menjadi kesaksianmu di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu arahkanlah hatimu dan terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sukacita. Memberkati rumah tangga keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, memberkati pelayanan dan pekerjaanmu sejak hari ini, besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah. Ya, Bapak Ibu, sebentar kita akan bersalaman, tapi setelah ini akan ada sarapan ya. Kita akan berdoa, lalu ada rangkaian kegiatan Paskah yang kita akan jalani hari ini. Oleh karena itu tetap semangat dan sukacita, memberikan semangat juga kepada anggota kelas meeting kita yang mengikuti perlombaan. Sebelum kita menikmati sarapan yang sudah disiapkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan memberkati kami. Kami boleh menikmati makanan rohani melalui kebenaran firman, pujian penyembahan dalam ibadah hari ini. Biarlah sebentar kami akan menikmati makanan jasmani yang sudah disiapkan. Kiranya Tuhan Kudus sucikan menjadi kekuatan kesehatan baru, bahkan boleh menjadi kesembuhan dari segala